Shalom, jumpa kembali dengan saya dalam acara pesan singkat. Saudara, kondisi dunia saat ini membuat hidup manusia di dunia ini dimanapun itu semakin berat. Isu-isu tentang ekonomi yang semakin memburuk, tentang adanya isu-isu yang mengatakan bahwa akan ada hanya satu agama saja di dunia ini yang disebarkan oleh PBB gitu ya saudara ya. Itu membuat kita khawatir. Mau jadi apa masa depan kita ini? Mau jadi apa kehidupan kita ini sebagai anak-anak Tuhan? Belum lagi baru-baru ini kita mendengar ada sebuah berita bahwa sebuah gereja yang sudah dipakai selama 280 tahun untuk beribadah tiba-tiba terbakar. Katanya hal ini terjadi 2 hari setelah pemimpin dari gereja itu menyampaikan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Alkitab itu hanya tulisan tangan manusia. 2 hari setelah itu nggak ada hujan, nggak ada badai gitu ya saudara ya, istilahnya bukan juga sedang hujan, tiba-tiba ada petir yang menyambar menara dari gereja itu sehingga membuat gereja itu terbakar. Dan kata orang, ini semua akibat dari hukuman Tuhan. Terlalu banyak hal yang bisa membuat kita sebagai anak-anak Tuhan itu khawatir, dan terlalu banyak hal yang bisa membuat kita sebagai anak-anak Tuhan berpikir 2 kali untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Iblis sedang gencar-gencarnya menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang dasarnya adalah Alkitab, tetapi pengertiannya atau penyampaian pengajarannya tidak seperti yang seharusnya tertulis di Alkitab. Hal ini memang akan membuat kita sangat mudah membuat kita melepaskan iman kita yang mula-mula. Suatu kali di bangsa Israel, ketika bangsanya itu banyak orang yang sudah tidak menyembah kepada Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Pemimpin bangsa ini, Nabi Yosua, itu memperingatkan kembali kepada bangsanya untuk tetap beriman kepada Tuhan. Mari kita baca dari Yosua. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nabi Yosua mengingatkan betapa besar kasih dan kuasa Tuhan, sehingga ia mengingatkan kembali kepada bangsanya agar selalu setia beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Saudara, kehendak kita menjadi bagian penting dalam menentukan kesetiaan kita mengikut Tuhan. Kita sudah sama-sama tahu tentang kebenaran itu. Tidak ada yang perlu diragukan tentang perbuatan besar dari Tuhan kita, tentang kuasa Tuhan Yesus yang begitu besar dalam hidup kita. Masalahnya adalah, apakah ketetapan hati kita? Adakah kita mau tetap setia? Kemauan kita akan menentukan tindakan kita. Untuk itu kita harus melatih tindakan kita untuk mewujudkan kemauan kita. Ketika banyak tawaran untuk mengikuti suatu kegiatan, misalnya saudara, tawaran pekerjaan, tawaran mengikuti komunitas, tawaran mengikuti persekutuan yang membahas firman Tuhan katanya, tawaran menjadi pasangan kerja atau pasangan bisnis, bahkan pasangan hidup, perlu kita pikirkan dengan hati-hati. Teliti dahulu, pelajari hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada dalam perkumpulan itu atau pertemanan itu atau pekerjaan itu. Bawalah hal itu di dalam doa. Tanyakan pada Tuhan, apakah baik kalau kita bergabung dengan mereka?
Pelajari apa kata firman Tuhan tentang hubungan itu, tentang hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada di dalam hubungan bisnis itu. Mintalah Roh Kudus menuntun saudara untuk bisa mengambil keputusan yang baik, yang benar, saudara. Tidak menutup kemungkinan kalau saudara mau meminta pendapat dari teman-teman yang seiman. Tetapi tetap keputusan ada di tangan saudara. Keputusan yang salah itu akhirnya akan menyeret saudara dari kesetiaan saudara beribadah kepada Tuhan sehingga melupakan Tuhan. Ingatlah selalu akan firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, yaitu pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetaplah pada pilihan saudara, yaitu tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Betapapun berat konsekuensi yang harus saudara tanggung, agar saudara tetap beriman dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Setialah mengiring Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Amin.